Halo, perkenalkan nama saya Elisa Sunarti Manurung dengan nomor NIM 32224210212. Di sini saya dari Pendidikan Sejarah Reguler D Stambuk 2022, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Rijo Sidik, SPD MPD. Di video kali ini saya akan mereview suatu buku yang berjudul Menggagas Pendidikan Bermakna. Tonton video ini sampai habis ya. Anak sekolah, ketika memasukkan anak ke sekolah, orang tua berharap anak-anaknya menjadi orang, yaitu pandai dan memperoleh pekerjaan yang terhormat dan tidak seperti orang tuanya yang hidup susah sebagai petani. Kenyataannya, setelah lulus mereka tidak memperoleh pekerjaan dan justru menyusahkan orang tua setengah berkelakar. Ada peserta keduri yang mengatakan menyesal menyekolahkan anak sampai menjual sapi kalau ternyata hasilnya sama seperti itu. Kemudian mencermati orang-orang sukses. Cara berpikir orang yang mudah untuk menemukan kunci orang sukses adalah dengan pola pikir yang induktif, yaitu mengidentifikasi orang-orang sukses, kemudian mencermati apa itu kunci rahasia sukses mereka. Jika kita mendapatkan cukup banyak kasus tentang ciri orang sukses dan dari kasus tersebut dilakukan generalisasi, maka secara prosedur berpikir kita akan mendapatkan ciri-ciri orang sukses yang berlaku secara universal. Untuk yang sukses sangat mungkin berposisi sebagai anak buah dan juga bapak buah atau pimpinan. Oleh karena itu, pandangan pimpinan terhadap anak buah yang baik dari pandangan anak buah terhadap pimpinan yang baik juga perlu digali. Untuk itu, ketika memberi pelatihan kepada kepala sekolah dan pejabat dari dinas, saya mencoba menggali lebih dalam tentang anak buahnya yang baik. Saya mengajukan pertanyaan tahap kelima, yaitu jika pada saat mengikuti pelatihan ini di kantor ada tugas penting tertentu, menunjukkan anak buah untuk menyelesaikan. Jika ada beberapa anak buah, bagaimana memilihnya? Pada umumnya mereka akan menjawab, akan memilih anak buah yang menguasai tugas yang akan dikerjakan, bekerja keras, bertanggung jawab, berdedikasi, pandai bekerja sama dengan teman, dan pandai mengatasi masalah. Nah, yang selanjutnya itu life skill. Walaupun makna life skill yang dipakai oleh kecakapan pengguna dari bahasa berbagai negara berbeda-beda, tetapi jika dicerna diperlukan untuk menghadapi problema kehidupan dan kemudian mengandung suatu makna universal, yaitu secara aktif dan kreatif memecahkannya. Bukankah pengertian itu identik dengan pengertian yang kita gunakan pada bab ini, cermati orang-orang sukses? Bukankah untuk orang sukses memang diperlukan kecakapan untuk menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan secara kreatif? Bahkan beberapa ahli menyatakan diperlukan kecakapan untuk mengantisipasi akan adanya masalah dan kemudian mengubah masalah tersebut menjadi manfaat. Oleh karena itu, dalam buku tetap diartikan sebagai kecakapan yang diperlukan untuk menggapai kesuksesan hidup. Kata sukses mengandung makna yang luas dan tidak tepat sama rinciannya bagi setiap orang. Seperti disinggung pada sebelumnya, tentu orang tua tidak ingin anaknya hanya sukses dalam aspek karir dan materi, tetapi gagal dalam membina rumah tangga. Orang tua juga tidak ingin anaknya sukses dalam membina rumah tangga dan materi yang tidak disenangi oleh masyarakat sekitarnya. Mereka tidak ingin anaknya sukses dalam karakter dan kaya tetapi tidak taat beragama.
Sebaliknya, orang tua tidak puas jika anaknya taat menjalankan ibadah ritual seperti saat puasa dan membayar zakat serta melaksanakan ibadah dalam karir dan berumah tangga. Selanjutnya, pendidikan akhlak, berakhlaknya pendidikan. Salah satu kelemahan pendidikan kita selama ini adalah anak-anak tidak berani mengemukakan pendapat. Kelemahan itu bukan terjadi sampai ke perguruan tinggi oleh karena itu, ketika anak lulusan S1 melanjutkan kuliah ke jenjang S2 di negara lain, seringkali membuat dosennya kesulitan untuk mengetahui kemajuan belajarnya karena tidak pernah mengeluarkan pendapat di saat kuliah maupun diskusi. Sudah saatnya kita yang menyebutnya sebagai orang yang peduli pada pendidikan dan peduli dengan akhlak bangsa, mula-mula melakukan upaya pendidikan akhlak bagi anak-anak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selanjutnya, merancang pendidikan untuk kehidupan. Membongkar asumsi pendidikan. Pendidikan selama ini dilandasi suatu asumsi dasar yang kini perlu dipertanyakan kebenarannya. Beberapa asumsi yang kurang tepat itu adalah sebagai berikut. Pertama, asumsi bahwa tujuan pendidikan adalah mempelajari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kurikulum dikembangkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan materi ajar diambilkan dari teori dan konsep dari ilmu pengetahuan yang paling mutakhir. Konsekuensinya, hasil pendidikan juga diukur dari penguasaan anak terhadap konsep-konsep dan teori-teori tersebut seperti diuraikan panjang lebar pada topik life skill versus mata pelajaran. Asumsi tersebut kini harus dipertanyakan. Bukankah sekolah tidak dimaksudkan untuk menghasilkan ilmuwan semata? Jadi, kemampuan yang menggunakan materi ajar untuk menghadapi kehidupan jauh lebih penting dibanding sekedar menguasainya sebagai ilmu semata. Ilmu akan menjadi bermakna jika dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan problema kehidupan kedua. Ilmu pengetahuan itu diasumsikan sebagai terbagi dalam berbagai bidang yang saling terpisah, misalnya matematika, fisika, ekonomi, psikologi, dan sebagainya. Dalam pendidikan, siswa bertugas mempelajari ilmu tersebut secara terpisah. Mungkin memang benar ilmu pengetahuan terkotak-kotak atau mungkin kita yang memecahkan itu sekedar untuk memudahkan memahaminya. Sedangkan hakikatnya ilmu pengetahuan merupakan suatu kesatuan yang paling terkait. Selanjutnya, pendidikan haruslah berkontekstual dan bermakna. Pembelajaran seperti itulah yang sekarang banyak disebut dengan istilah joyful learning, yaitu belajar dengan situasi yang menyenangkan. Yang dimaksud menyenangkan bukan sekedar membuat siswa tertawa-tawa, tetapi yang mampu membuat siswa menikmati situasi belajar, sehingga tidak usah diawasi oleh siapapun. Anak itu akan belajar, tentu belajar dalam arti luas, dan bukan hanya membaca buku atau mengerjakan soal ulangan. Berdiskusi tentang berbagai hal yang kemudian dikaitkan dengan pengetahuan yang dipelajari juga merupakan bentuk belajar yang baik. Yang selanjutnya, siapa yang menilai hasil pendidikan? Mendekatkan output dengan outcome. Sebenarnya, secara ideal, prestasi siswa di sekolah seharusnya paralel dengan kesuksesan yang bersangkutan saat sudah dewasa dan bekerja. Paling tidak, keduanya tidak bertentangan. Oleh karena itu, jika fakta selama ini keduanya tidak paralel, perlu dicari pemecahannya. Memang hal itu tidak mudah karena keduanya tidak sama situasinya. Kesuksesan hidup seseorang dipengaruhi banyak faktor selain kompetensi-kompetensi yang dipelajari di sekolah. Namun, seperti yang diuraikan pada topik pendidikan untuk kehidupan, sebaiknya pola penilaian di sekolah juga dirancang untuk didekatkan dengan pola penilaian di masyarakat. Memang tidak mudah untuk membuat soal-soal penilaian sintetik, karena tidak mudah untuk memperoleh peristiwa keseharian
yang cocok dengan topik yang sedang dipelajari siswa. Siapa yang berhak menilai? Pertanyaan yang juga muncul dalam kaitan penilaian hasil belajar adalah siapa yang berhak menilai? Melakukan penilaian hasil belajar. Selama ini hanya guru yang seakan memiliki hak melakukan penilaian. Tetapi menurut saya, pihak lain yang terkait erat dan memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang dipelajari siswa seharusnya juga memperoleh hak melakukan penilaian. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan eksperimen Dr. Arif Rahman yang memberi kewenangan orang tua untuk ikut menilai prestasi anak, khususnya untuk hal-hal yang terkait dengan akhlak siswa. Mengapa demikian? Karena perubahan perilaku yang dihadapkan akibat mengikuti pendidikan tentu tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di masyarakat. Yang selanjutnya, berbagai peranan dalam pendidikan. Tanggung jawab orang tua. Banyak ahli yang menyatakan bahwa dalam pendidikan, peran pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memfasilitasi anak sehingga dapat belajar dengan baik. Memfasilitasi mengandung dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek psikologi. Dalam aspek fisik, orang tua diharapkan dapat menyediakan tempat belajar yang nyaman, buku dan bahan ajar yang memadai, serta fasilitas lainnya yang diperlukan anak, sesuai dengan tindakan dan jenis pendidikannya. Dalam aspek psikologi, orang tua diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif terhadap anak yang belajar dan jika mungkin membantu membimbing anaknya yang sedang belajar. Membaca atau ikut belajar pada saat anaknya sedang belajar adalah salah satu bentuk orang tua memfasilitasi psikologi belajar kepada anak mereka. Dan selanjutnya adalah tanggung jawab orang tua. Nah, di sini yang dimaksud dengan tanggung jawab orang tua adalah mengawasi setiap anak mereka ketika melakukan proses belajar mengajar, baik di sekolah, di lingkungan, maupun di rumah. Peran orang tua dalam mengawasi anaknya tersebut ialah dengan memperhatikan, memberikan fasilitas, ataupun membimbing serta ikut belajar atau membantu anaknya dalam belajar. Dan bahkan ada beberapa orang tua yang memberikan pendidikan lebih kepada anaknya seperti private les ataupun mengikuti les-les yang sekiranya tidak difasilitasi oleh sekolah. Kemudian untuk membentuk akhlak dan kelakuan, untuk mendukung membantu akhlak dan kelakuan dari anak tersebut, beberapa orang tua banyak melakukan tindakan seperti mengawasi pergaulan dari anak mereka tersebut, seperti menjauhkan anak mereka dari teman yang menurut mereka kurang bermoral. Nah, karena pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh pada usia remaja. Dengan adanya fasilitas fasiliator ataupun pengawasan orang tua itu, diharapkan anak mereka dapat tumbuh, belajar dan berkembang dengan baik untuk menghasilkan generasi-generasi muda Indonesia yang memiliki kualitas yang baik pula. Oke, baik, setelah penjelasan mengenai isi buku terkait yang saya pahami, kini saya akan mereview kekurangan dan kelebihan dari buku yang sedang saya review ini. Nah, yang pertama untuk kelebihan dari buku ini sendiri yaitu memiliki pokok-pokok pembahasan yang terbilang cukup lengkap sehingga pembaca dapat memperkaya wawasannya dengan membaca buku ini. Kemudian penggunaan penulisan buku ini rapi dan menurut saya tidak terlalu monoton atau membosankan. Kemudian pada buku ini banyak terdapat petunjuk-petunjuk seperti peta konsep, grafik, serta gambar-gambar yang membuat buku ini semakin menarik untuk dibaca. Kemudian untuk kelemahan dari buku ini sendiri terdapat pada
gambar-gambar yang banyak tetapi terbilang tidak jelas, yang mungkin bermasalah dari pencetakan, yang membuat pembaca agak sedikit sakit mata ketika melihat gambarnya. Untuk kekurangan terakhir adalah buku ini banyak menggunakan kalimat-kalimat yang belum lazim didengar oleh awam, yang membuat pembaca agak sedikit kesulitan mengenai arti dari kata-kata dari pembahasan tersebut. Sekian review dari pembahasan buku yang sedang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.